Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Rus Yasim dengan tema Perjalanan Manusia di Alam Roh. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dulu pernah doa nggak? Ya Allah, dulu di alam sana pernah doa nggak? Gak ingat kan? Gak ada yang ingat, saya juga gak ingat. Tapi sebenarnya kita dulu semuanya berdoa. Dulu di alam arwah semua kita dulu berdoa. Ya Rabb, jika Engkau utus kami, lahirkan kami dengan jasad fisik, lahirkan kami sebagai umat Ahmad. Dulu sudah ada namanya Ahmad, memancar darinya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip seperti tadi lingkaran tadi, persis seperti itu. Di tengahnya ada Ahmad, lalu ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, begitulah terus sampai 124.000. 124.000 inilah mereka semuanya meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Ahmad ketika dilahirkan menjadi Muhammad. Lalu selebihnya ada semua para nabi, para rasul, jumlahnya berapa? 124.000. Ini tadi berapa nih Pak Kiai jumlahnya? 200. Bisa dibayangkan 124.000 cahaya mengelilingi Sang Ahmad dengan cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memandang Ahmad saat itu, lalu dia cinta, dia dilahirkan oleh Allah sebagai Habib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Ahmad, maka dia dilahirkan oleh Allah sebagai ulama. Siapa yang cinta dan kenal, jadilah dia Habib perseorang alim. Udahlah Habib, dia alim pula. Itulah sejarahnya di alam dulu sebelum kita ada di alam ini. Jadi bukan sembarangan kok ada Habib terlahir Habib, kok ada Kiai, Gus, alim terlahir sebagai orang alim. Bukan sembarangan, itu adalah sejarah yang berulang. Semua para nabi berdoa jadi umat Nabi Muhammad, tapi yang terzahirkan dalam riwayat cuma 12. Apakah itu terwujudkan? Coba perhatikan kisah daripada Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung Isra beliau diperintahkan jadi imam, benar gak? Di belakangnya semua para nabi, bukan? Itulah tanda sah semua para nabi menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian, semua bencana ada di zaman ini, semua maksiat pun ada di umat ini. Tapi nggak usah khawatir, semua ma'rifatullah diturunkan pada umat ini, khususnya akhir zaman. Dan sudah dimulai di negeri ini dulu oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad, bahkan dengan lugas, dengan jelas sekali Abah Guru Sekumpul juga mensyarah tentang ilmu ini. Dan kita nggak boleh berhenti, kita teruskan kajian-kajian ma'rifatullah mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'rifat yang dulu dicari oleh para arwah. Maka berkatalah Al-Habib Zain bin Smith, begitu juga Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi. Apa kata mereka dengan makna yang sedikit berbeda, lafaz yang sedikit berbeda, maknanya hampir sama. Siapa yang wafat, meninggal, mati, belum cukup suluknya, riyadhahnya, belum cukup ma'rifatnya, maka dia, jika dia seorang mukmin, dia mesti menyempurnakan jika masuk alam kubur. Jadi jangan dikira masuk kubur langsung ketemu Allah. Belum tentu. Orang masuk kubur disidang dulu, man rabbuk. Kecuali seperti tadi saya dijemput oleh timnya Paman Birin, keluar dari pesawat langsung ada yang jemput, nggak perlu lewat-lewat tempat biasa. Itu kalau kenal yang punya, yang mimpin negeri Kalsel, yang menguasai rajanya alam barzakh, yang boleh membantu di padang mahsyar siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kenal beliau, sering menyapa beliau, sering berselawat kepada beliau, nanti beliau kirim orang-orangnya
untuk menjaga kita. Bahkan jika kita ini orang spesial, Rasulullah sendiri yang menyambutnya. Kalau disambut oleh Rasulullah, berani nggak mungkar nakir tanya? Mungkar nakir langsung bilang, siap Pak Wali. Bukan wali kota, waliullah. Gak berani mungkar nakir sentuh. Kenapa? Karena dia kekasih Rasulullah SAW. Maka yang ditanya di kubur cuma dua, mukmin, munafik. Adapun wali nggak ditanya. Wali ini ada dua, wali Allah, wali setan. Itu nggak ditanya. Pilih mana? Hadirin pilih mana? Wali Allah apa wali setan? Wali Allah. Wali itu artinya bukan orang sakti. Wali itu artinya yang cinta kepada Allah. Mungkin gak cinta tanpa kenal. Mana ada orang jatuh cinta tapi gak kenal? Mungkin gak? Gak ada kita cinta seseorang gak kenal. Kita kalau senang seseorang, kita cari namanya di Facebook, kita search namanya di IG, Instagram, kita cari-cari kalau ada di Google. Itu namanya ma'rifatul asma. Maka jatuh cinta pertama mencari nama yang dikasihi. Semakin kenal nama, semakin kenal yang punya nama. Maka orang-orang yang kenal Rasulullah pasti dia menyimpan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama kita dulu buat kaligrafi indah mengenai nama-nama, ditulis dengan sangat bagus dalam kitab-kitab salawat, dipelajari, disyarah oleh ahli-ahlinya. Karena kenal Rasulullah dimulai dengan kenal nama. Begitu juga kepada Allah. Siapa yang kenal kepada Allah, maka kenalnya, mengertinya dengan nama-nama lebih banyak daripada yang tidak mengerti. Minimal kalau mau menjadi wali Allah level pertama, kuasai dulu ilmu ma'rifatul asma'il husna, ilmu mengenal asma'ul husna. Maka harus ada majelis syarah al asma'ul husna. Saya lihat ada beberapa ulama di sini yang mensyarah itu. Semoga tambah banyak. Mungkin sebagian ahli hikmah menggunakan kata-kata asma untuk jadi wirid dengan angka-angka tertentu. Itu kalau mau jadi ahli hikmah. Tapi kalau para pecinta, dia tidak perlu angka-angka. Disebut saja nama Allah, sebut saja Rahman, Rahim. Namun kalau ingin belajar ilmu angka, ada ilmunya, disebut ilmu hurufi wal adat, ya. Ilmu huruf, ilmu hurufi wal a'dad, dan itu ada babnya.